Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Tentunya teman-teman yang akan berjuang di jalur tulis SNBT UTBK tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas sebuah informasi yang sangat valid ya dari tim UNESA. Saya ambil dari laman resminya unesa.ac.id bahwasanya pendaftar UNESA jalur SNBT tahun ini meningkat ya. Ada pesan-pesan dari Pak Kasudit untuk peserta UTBK supaya bisa lolos di SNBT tahun 2023. Nah, kita akan kupas lebih detail. Pendaftar tes tulis berbasis komputer UTBK seleksi nasional berdasarkan tes SNBT berakhir pada Jumat 14 April 2023. Jadi sudah ditutup pendaftarannya per 14 April 2023. Nah ini ya, tercatat jumlah pendaftar yang memilih UNESA pada jalur tersebut mencapai 40.920, luar biasa ya. Jadi UNESA itu ternyata sekarang menjadi salah satu kampus yang banyak peminatnya. Ini tercatat bahwasanya pendaftar UNESA itu tahun ini untuk yang jalur tes tulis 40.920 peserta. Padahal mungkin kuotanya hanya 5 ribuan ya, atau mungkin 6 ribu. Tapi yang mendaftar 40.920. Bisa dipastikan bahwa 35 ribu lebih itu gagal untuk diterima di UTBK. Nah, ini keterangan lebih lanjut, ada kenaikan sekitar 1.054 pendaftar dari tahun lalu ya. Tahun lalu itu 39.866 pada jalur yang serupa tahun 2022. Jadi UNESA tahun lalu itu pendaftar UTBK-nya itu 39.866. Tahun ini naik 1.054 menjadi 40.920 peserta tes yang memilih UNESA. Ini saya jelaskan lebih lanjut. Kepala Subdirektorat Penerimaan dan Kelulusan Mahasiswa UNESA, Dr. Sukarmin, mengatakan bahwa kenaikan angka tersebut terjadi di semua aspek. Dengan kata lain, peserta yang milik UNESA baik sebagai prodi pilihan pertama maupun pilihan kedua sama-sama mengalami kenaikan. Nah, ini ada data yang menarik ya. Dari data yang masuk, lanjut Sukarmin, 10 prodi UNESA yang paling diminati peserta jalur SNBT yaitu satu, psikologi dipilih oleh 2.408 pendaftar. Nah, ini teman-teman yang kemarin sudah memilih prodi di UNESA, ini perhatikan ya. Di sini ada 10 prodi yang paling banyak peminatnya. Nomor satu itu psikologi, ada 2.408 pendaftar. Manajemen dengan 1.950 pendaftar. PGSD dengan 1.784 pendaftar, ilmu komunikasi dengan 1.571 pendaftar, dan teknik informatika dengan 1.541 pendaftar. Nah, ini sudah kelihatan peta persaingan untuk teman-teman yang memilih UNESA, khususnya ini prodi-prodi yang paling banyak peminat ya, psikologi, manajemen, PGSD, ilmu komunikasi, dan teknik informatika. Luar biasa ini. Teman-teman yang sudah mengetahui kabar ini harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena persaingan teman-teman sejumlah ini ya. Kalau psikologi ada 2.000 lebih, manajemen 1.900-an, PGSD 1.700-an, Ilkom 1.500-an, dan informatika 1.500-an. Selanjutnya di jalur yang lain di nomor 6 ya, ilmu hukum itu 1.500 pendaftar, gizi pendaftarnya 1.380 pendaftar, akuntansi 1.313 pendaftar, bisnis digital ini baru dibuka tahun lalu, ini tahun kedua, tapi sudah banyak mendapat perhatian dan peminat sebesar 1.181 pendaftar, dan sistem informasi 1.105 pendaftar. Prodi dengan peminat terbanyak masih didominasi psikologi, manajemen, PGSD, Ilkom, teknik informatika. Prodi ini bersaing baik di SNBP maupun SNBT. Jadi baik di jalur prestasi kemarin, prodi-prodi ini juga banyak menyedot minat calon pendaftar. Dan di jalur tulis ini juga masih diduduki oleh prodi yang hampir sama dengan yang banyak dipilih pada saat jalur prestasi kemarin. Nah, dari data-data ini teman-teman bisa menghitung peluang masing-masing dan ini mudah-mudahan bisa melipat gandakan semangat motivasi untuk terus berjuang ya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga teman-teman mendapat skor tertinggi, skor yang bagus dan layak untuk
diterima di jalur SNBT khususnya di prodi-prodi UNESA. Nah, ini ada juga kiat lolos UTBK. Dosen yang home base di Fakultas Matematika dan IPA ini menghimbau kepada para peserta yang sudah mendaftar untuk menyiapkan diri mulai sekarang. Ada perbedaan jenis tes UTBK tahun lalu dengan yang tahun ini menggunakan TPS atau tes potensi skolastik. Adapun yang diukur yaitu kemampuan kognitif, kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif yang mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar, pengetahuan dan pemahaman umum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, ini ada ada saran atau juga tips-tips supaya lolos UTBK. Panitia pusat sudah menyediakan situs untuk latihan. Nah, peserta bisa melatih diri untuk paling tidak agar bisa mengerti gambaran materi soal yang dites. Ini perlu karena kelulusan itu ditentukan oleh hasil tes. Kalau jalur rapor kemarin masih ada faktor indeks dan akreditasi sekolah. Namun di jalur ini murni berdasarkan hasil tes peserta. Jadi memang betul ya, kalau SNBP jalur prestasi itu tidak murni nilai rapor, tapi masih memperhatikan indeks sekolah dan akreditasi. Tetapi kalau SNBT jalur tulis itu murni menggunakan skor. Nanti skornya akan di ranking dari skor tertinggi sampai terendah yang milih prodi itu. Yang tertinggi itulah yang akan diambil. Sukamani menegaskan bahwa nilai tes UTBK tidak berdasarkan passing grade atau standar persentase nilai yang diperoleh peserta, tetapi didasarkan pada nilai tertinggi dan kuota prodi. Sebagai contoh, prodi sastra Jerman di UNESA membuka kuota 70 mahasiswa baru. Sementara yang mendaftar di prodi tersebut ada 100 pendaftar. Nah, hasil UTBK seluruh peserta tersebut akan diurut mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, betul sekali ya model seperti itu. Nilai tes dari pendaftar itu nanti akan di-ranking mulai dari urutan pertama sampai ke 100. Nah, peserta yang nilainya nomor 1 sampai 70 itulah yang diambil. Makanya semakin sedikit persaingannya di prodi, semakin besar peluangnya. Nah, adik-adik yang bersaing dengan banyak peserta harus berusaha mendapatkan nilai terbaiknya. Selamat mempersiapkan diri sebaik mungkin ya adik-adik. Jangan lupa latihan menjawab soal dan menguasai cakupan materi yang akan dites. Papar Sukarmin. Oke, ini adalah gambaran terkait dengan persaingan di Indonesia. Ini lebih detailnya ada di infografis ini ya. 10 prodi dengan pendaftaran SNBT terbanyak 2023. Psikologi nomor 1 yang manajemen, PGSD, ilmu komunikasi, teknik informatika, ilmu hukum, gizi, kemudian akuntansi, bisnis digital, dan sistem informasi. Oke, mungkin ini sementara video yang bisa saya kupas. Semangat untuk teman-teman yang sudah memilih UNESA menjadi pilihannya, dan semangat pula teman-teman yang prodi-prodi pilihannya ada di daftar ini ya. Semoga semakin termotivasi untuk menyiapkan diri menyongsong UTBK supaya mendapat skor tinggi dan bisa diterima. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.